Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan, saudara-saudara seperjuangan. Oke, mantap jiwa ya. Apa kabar kalian di siang hari ini teman-teman ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Kondisi badan bugar semua teman-teman ya. Dan buat rekan-rekan semua yang mungkin dalam kondisi kurang enak badan, semoga kalian lekas diberi kesembuhan teman-teman ya. Dan tetap ya kan, secangkir kopi juga harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman, untuk kinerja daripada Bitcoin per video ini dibuat, dia masih sideways atau konsolidasi lah di antara range harga 68.000 sampai di area 69 ribuan lah ya. Jadi sideways daripada Bitcoin teman-teman ini di area 66.000 sampai di area 69.000 ya. Dan semoga saja hari ini teman-teman kita bisa melihat perform daripada Bitcoin jauh lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat teman-teman, hampir merata daripada keadaan sektor kripto ini mengalami recover ya, hijau royo-royo meskipun rasanya rasa sangkut, termasuk PP ini dari range 22 udah kembali lagi rebound ke range 21 ya teman-teman ya. Mungkin sebentar lagi kita akan melihat ya PP masuk ke range 19 kembali untuk menggeser Uniswap dan Litecoin teman-teman ya. Semoga saja dalam waktu dekat. Karena kalau kita mengacu pada segi market cap antara ketiga Uniswap, Litecoin dan PP, ini selisihnya nggak begitu banyak teman-teman ya. Dan saya kira PP sangat-sangat mudah untuk menggeser posisi tersebut teman-teman. Semoga bisa masuk ke dalam ranah 10 besar juga. Nah, karena di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas PP teman-teman, alangkah baiknya kita lihat daripada real chart Bitcoin ya. Nah, jadi di area demand ini teman-teman ya, di area base ini, dimana ini cukup kuat untuk menahan daripada Bitcoin ini agar tidak turun kembali teman-teman ya. Cuman bisa kita lihat bersama-sama di sini semalam itu sebenarnya Bitcoin ya, setelah meeting the Fed teman-teman ya, perihal suku bunga gitu ya kan. Di sini Bitcoin sempat menyentuh ke area 70.000 semalam ya. Habis itu terjadi koreksi dan hari ini mencoba untuk recover kembali ya, meskipun masih dalam kondisi candle bearish merah kecil teman-teman. Semoga saja hari ini dia mampu untuk recover ya, seperti itu. Dan semoga saja area ini mampu ditahan teman-teman, nggak kejebol ke bawah ya. Nah, semoga area ini ya, area di area 66.800 ini mampu untuk menahan harga daripada Bitcoin agar nggak turun lagi ke bawah. Tapi kalau dia nggak menahan ya ini tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, 64.500-an sampai di persentase harga 63.000 something lah kurang lebih di area itu. Cuman harapan kita kan dia mampu recover. Nah, untuk hasil The Fed semalam teman-teman ya, perihal suku bunga yang perlu kalian ketahui, The Fed ini nggak akan nurunin suku bunga sampai persentase ke 2% ya teman-teman ya. Untuk inflasinya turun ke 2% baru suku bunga diturunkan. Selama data inflasi masih lumayan tinggi, maka nggak akan ada penurunan suku bunga. Informasinya seperti itu. Dan semoga saja tahun ini ya teman-teman, tahun ini The Fed bisa nurunin suku bunga lah, karena ini sangat berdampak positif ya. Menjawab sedikit pertanyaan dari teman-teman bahwasanya apa hubungannya ya antara suku bunga dan sektor kripto bang? Ada yang bertanya seperti itu. Oke, jadi kalau suku bunga naik teman-teman ya, mayoritas orang-orang akan menaruh uang mereka di sektor perbankan. Karena apa? Udah dijamin dengan bunga per tahunnya sekian, cukup tinggi gitu teman-teman ya. Makanya ditaruh di perbankan dan berdampak negatif terhadap sektor kripto, yang dimana yang tadinya mungkin value-nya berputar di sektor kripto, alhasil keluar dari kripto ke sektor perbankan. Nah, itulah yang mengakibatkan kripto turun. Nah, ketika suku bunga turun, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang akan menarik uang mereka dari sektor perbankan dan diputarkanlah ke sektor kripto dan beberapa ya komoditas lainnya lah seperti itu, yang dimana ini akan berdampak positif terhadap harga kripto gitu teman-teman ya. Intinya kripto itu berbanding terbalik dengan dolar. Semakin mahal dolar, semakin turun harga daripada kripto. Semakin rendah nilai dolar, semakin tinggi nilai kripto, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini teman-teman ya, PP rebound dengan rally 10% segera tertinggi sepanjang masa. Oke, mantap jiwa ya. Jadi PP coin ini menghadapi koreksi tajam ya selama beberapa hari terakhir. Namun meme coin tampaknya akan pulih dengan rally hampir 10%. Oke, kemarin ya teman-teman, semalam lah ya kalau nggak salah, itu PP itu sempat rally sampai di area 10% something gitu ya, bahkan 11% lah kalau nggak salah lah
loh ya. Mohon koreksi kalau salah. Nah, cuman hari ini teman-teman ya, dia masih dalam kondisi bullish dengan 3%-an untuk recovernya ya. Ditambah lagi kalau memang Bitcoin mampu menguat harganya teman-teman hari ini, semisal nih Bitcoin kembali lagi menyentuh di area 69.000 sampai di area 70.000, mungkin PP juga akan mengalami rally yang lumayan, mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi meme coin tampaknya akan pulih dengan rally hampir 10% di garis harian. Selain itu, mata uang kripto ini naik sebesar 51% selama sebulan terakhir dan sekitar 1.391% sejak Juni 2023. Namun perlu dicatat bahwa kripto bertema kata ini telah merosot sekitar 11,2% grafik mingguan dan hampir 16% di grafik 14 harian. Nah, mungkin yang beli PP kemarin pagi ya, yang beli PP 2 hari yang lalu, mungkin hari ini udah cuan gitu teman-teman. Hari ini udah dapat income karena udah mulai melakukan recover gitu. Bukan hanya di PP sih, seperti Shiba Inu ya. Terus ada Toncoin, Notcoin juga teman-teman ya, dan Bome itu juga udah mulai recover. Mungkin kalau kalian masuk pas harganya turun kemarin, hari ini udah dapat lah profit walaupun nggak terlalu banyak, tergantung value kalian masuk, tapi udah dapat profit ya. Ingat konteksnya teman-teman ya, kita harus bisa melawan rasa takut ya. Kadang kan gini, kita dikasih harga turun, kita melihat candle turun merah gitu teman-teman ya, kita itu takut ya, kita takut. Kita harus bisa melawan itu. Kenapa? Karena mereka berpikir, wah ini nanti kalau saya masuk di harga saat ini, apakah masih turun lagi ya kan, takutnya masih turun lagi. Nah, itulah yang membuat kita takut. Tapi kalau kita menerapkan sistem yang namanya DCI, kita nggak akan takut teman-teman. Dalam arti gini, wah harga saat ini masuklah 20%, wah turun lagi nih masuklah 20%, wah recover lumayan lah ya, yang di atas tadi udah ketutup gitu loh ya. Tapi kan orang-orang kita teman-teman ya, itu mereka cenderung apa ya, the power of beraninya ketika ada candle bullish teman-teman, padahal itu malah kebalik ya. Karena apa, mereka berspekulasi bahwasanya wah ini masih kuat strong naik nih ya, kita masuk saat ini, nggak taunya dam ya, alias jadi holder sejati nantinya, jadi sangkuters ya. Oke, jadi mata uang kripto bertema kata ini mencapai level tertinggi di area 0,40 di belakang koma dengan kepala 1717 pada 27 Mei 2024. Namun harga tidak bertahan lama. Aset tersebut telah turun hampir 23% sejak puncaknya pada Mei 2024. Rally terbaru mungkin karena apa? Investor mengharapkan hasil dari positif dari pertemuan FOMC Federal Open Market Committee ya. Yang dimana sebenarnya ini apa ya? Bisa dikatakan hawkish ya, tidak menaikkan suku bunga dan tidak menurunkan suku bunga ya. Semoga saja sih nganu ya teman-teman ya. PP ini dalam waktu dekat mampu recover yang cukup mantap jiwa lah ya, memainkan meme coin mengalami tahunan yang sangat baik di tahun 2024. Bong, Dogfish, Floki dan ya semuanya lah ya. Semoga saja di tahun ini teman-teman ya, sektor meme coin akan mengalami cukup pompaan harga yang signifikan ya, dan harapan dari kita semua adalah semoga PP bisa memberikan cuan yang luar biasa di akhir tahun ini. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.